Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali dalam renungan kita sehat, kita buat salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada, haleluya. Mari kita angkat pujian, biarlah kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan setelah itu kita menyembah Dia dan kita belajar kembali tentang firman-Nya, haleluya. Mari kita angkat pujian ini, kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapa, pulihkan setiap hati kami dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Bentuklah setiap kami Bapa, agar kami bisa memiliki hati seperti hati-Mu. Amin. Kekudusan-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Hatiku seperti hati-Mu. Ya amin, inilah doa kami Bapa. Kudus berkenan bagi-Mu. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Amin, amin. Biar ku menjadi ciptaan baru. Biarlah setiap kami boleh menjadi ciptaan-Mu yang baru Bapa. Dari semua yang jahat. Bebas dari semua yang jahat, tidak ada buah dosa lagi Bapa, tetapi buah kebenaran ada dalam setiap anak-anak-Mu. Sucikanku, Amin. kuduskan hatiku, Tuhan. Terima kasih Bapa. Pulihkan kami kembali Bapa, dengan kasih-Mu. dengan kasih-Mu yang Kau alirkan bagi setiap kami, dan Kau yang membentuk Tuhan setiap hati dan karakter kami ya Bapa. Hatiku jadi seperti Amin. Inilah yang menjadi kerinduan kami Bapa. kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Oh haleluya. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Amin. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Amin. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Biarlah setiap hati kami, perbuatan kami kudus dan berkenan bagi-Mu Bapa. Yang murni, Haleluya, tiada kepalsuan Tuhan. Ketika Kau mau membentuk hati kami dan kami mau Bapa, bila berkenan di hadapan-Mu, jadi ciptaan baru. agar setiap kami boleh menjadi ciptaan yang baru sesuai dengan yang Kau inginkan Bapa. Amin, amin. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku,
Jadikanlah kami Bapa sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin dan bimbing kami Bapa sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, haleluya. Oh Yesus, Engkau yang ku sembah, Engkau yang ku tinggikan, Engkau yang ku muliakan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya. Sungguh Bapa, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami rindu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa sampai pada akhir hidup kami. Bapa, kami mau belajar lagi Tuhan hari ini tentang kebenaran firman-Mu Bapa, yang terus akan mengarahkan kami dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, taruhkanlah hikmat marifat-Mu atas setiap kami, baik hamba yang menyampaikan atau anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan yang mendengarkannya, baik yang di rumah, baik yang di kantor, baik yang di pekerjaan, baik ketika mereka istirahat Tuhan, ketika membuka renungan kita sehat, kita kuat, kami benar-benar boleh sehat dan kuat di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau belajar dan belajar terus akan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap belajar bersama-sama firman Tuhan, mari sama bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudari dimanapun engkau berada saat ini, kita akan berlanjut untuk terus belajar di dalam kebenaran firman-Nya, supaya kita benar-benar diperkenan oleh Tuhan, oleh Bapa yang ada di sorga, untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Setuju? Mari, dari kemarin saya sudah berbicara tentang buah dosa. Apakah tidak ada untuk pengampunan? Apakah tidak ada untuk jalan memulihkan hari ini? Dengan judul, saya berikan judul dipulihkan kembali. Ketika saudara bertobat, ketika saudara menyadari akan hal yang tidak baik itu, percayalah ada pemulihan terjadi dalam kehidupan saudara dan kehidupan kita semua yang sudah ada di dalam dosa itu. Jadi tidak ada kata terlambat dan tidak ada waktu buat saudara, tidak ada. Semua ada waktu Tuhan sebelum saudara mengembuskan nafas terakhir di muka bumi ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Karena apa saya katakan Tuhan yang memberi kesempatan? Ya, karena yang memberi hidup kepada manusia itu adalah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Bukan manusia, bukan orang pintar, bukan dukun, bukan paranormal. Tetapi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang memberikan nafas kehidupan buat kita semuanya. Maka dari itu kemarin kita membahas tentang buah dosa. Akibat-akibat dari buah dosa itu. Ketika saudara mengerti akibat dari buah dosa, dan hari ini saya berbicara tentang dipulihkan kembali. Kesempatan demi kesempatan Tuhan masih berikan buat saudara. Maukah engkau bertobat? Maukah engkau kembali pada jalan yang benar? Mari kita belajar bersama-sama. Saya mengambilnya di dalam 1 Raja-Raja 16. Dari kemarin itu berbicara dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 8 sampai 14. Nanti saudara bisa membaca di sana. Karena saya tidak mengajak untuk membaca firman ini, tapi saudara akan meneliti di dalam pembacaan firman ini. Saya hanya mengajarkan dan memberikan arahan akibat-akibat dari buah dosa, dan hari ini saudara boleh dipulihkan kembali karena pengampunan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Betapa kasihnya yang luar biasa. Tuhan tidak pernah melihat akan dosa kesalahanmu. Yang Tuhan lihat hari ini ketika engkau berbalik dan ketika engkau mau
keluar dari dosamu dan engkau bertobat, maka di sanalah Tuhan akan memperbarui kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Ketika kehidupan saudara dan saya mulai dipulihkan, mari kita belajar bersama-sama. Meskipun dosa itu kelihatannya menyenangkan, ya, kemarin sudah saya katakan bahwa dosa itu rasanya menyenangkan gitu, tetapi buahnya pahit. Mengalami sakit penyakit, mengalami kemiskinan, mengalami ketidaknyamanan, mengalami yang sesuatu yang sangat gelap, tidak ada jalan sama sekali, di depan buntu, belakang buntu, kanan kiri buntu. Tetapi ingat, ketika kita masih memiliki Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, kita bisa melihat ke atas dan kita memuliakan Dia dan kita meninggikan dan mengagungkannya. Maka itulah yang disebut pertobatan. Amin. Ketika saudara bertobat, maka dosa-dosa yang ada di dalam saudara itu semua dimusnahkan. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi sakit penyakit turunan yang dikatakan, oh ini turunan dari kakek moyang. Kakek moyangku dulu punya diabetes tinggi, kakek moyangku punya darah tinggi, kakek moyangku punya penyakit asma. Itu semua dilenyapkan. Ketika apa? Ketika kita hidup di dalam kebenaran. Dari mana, Bu, kebenaran itu? Yang diajarkan oleh firman. Dari kemarin tentang berbicara tentang buah dosa, dan hari ini saya berbicara dipulihkan kembali dari keadaan dosa yang dipulihkan. Ketika apa? Ketika saudara dan saya boleh menyadari hal yang tidak benar itu. Di sini ada 4 hal, ya, dari pertobatan itu. Dengan kasih sayang yang Tuhan berikan, itu mendorong untuk jangan menyerah, tetapi supaya kita tidak lagi menyerah dengan keputusasaan, kita menyerah dengan kekerasan, kita menyerah dengan kekecewaan. Itu buang semua. Percayalah, ketika saudara mau bertobat, ada pemulihan yang Tuhan berikan. Dan pemulihan itu saya jamin tidak lagi insya Allah, tidak lagi mudah-mudahan, tetapi pasti engkau akan menerimanya dan mengalaminya. Amin. Ketika saudara memastikan itu, sungguh syaratnya bertobat. Apa sih, Bu, bertobat? Tidak melakukan hal yang salah kembali. Amin. Bukan bertobat, hari ini saya tobat, besok saya kumat. Bukan yang seperti itu. Tetapi bertobat untuk selamanya. Ketika kita bisa bertobat selamanya, maka engkau akan mendapatkan di sini ada 4 hal. Rahasianya 4 hal. Bapak Ibu bisa mencatat. Saya mengambil dari Raja-Raja 16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14 itu dari kemarin, ya, dari hari Senin kemarin tentang buah dosa itu. Saya mengambilnya dari sana, yaitu Ela Raja Israel. Berbicara tentang Ela Raja Israel, di sana ada ceritanya, tetapi saya tidak membahas itu karena waktu tidak mencukupkan. Saya mengambil pada poin-poin dalam pengupasan aja, dalam resep-resepnya gitu, ya. Kalau buat kue itu resepnya. Di sini ada 4 hal. Dipulihkan kembali. Bagaimana, Bu, cara saya untuk meraih pemulihan itu? Yang pertama, bangkit. Segera bertobat dan berbalik. Berbalik dari mana? Dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang mengecewakan, dari hal-hal keputusasaan. Jangan membiarkan iblis yang bekerja di dalam kehidupan saudara. Tetapi saudara keluar dari stagnasi itu. Keluar dari sana. Jangan mudah putus asa, nggak bisa. Lebih baik saya mati aja, lebih baik saya begini, lebih baik, pokoknya yang gelap-gelap, yang pikiran-pikiran tidak sehat. Ketiga hal ini adalah kuncinya. Ada banyak orang sudah sadar bahwa kesulitan yang dialami akibat dari dosa yang dia lakukan, tetapi berkeras hati untuk tidak mau bertobat, itu tidak akan pernah mengalami pemulihan. Bahkan yang lebih parah, menganggap apa yang terjadi adalah takdir hidupnya. Itu hal yang salah. Percayalah bahwa Yang Maha Kuasa tidak pernah menakdirkan engkau yang tidak baik.
Yang Maha Kuasa tidak pernah menakdirkan engkau sengsara. Yang Maha Kuasa tidak pernah menakdirkan engkau hidup dalam kebinasaan dan kemiskinan. Tidak pernah. Karena Tuhan selalu datang untuk memberkati. Kalau Bapak Ibu boleh sadar atau tidak, sejak zamannya Yesus, dia selalu datang untuk menyembuhkan orang sakit, membebaskan yang terbelenggu sampai dia mati di atas kayu salib. Biar orang yang tidak percaya mau mengatakan apa, tetapi mari kita percaya di dalam firman-Nya bahwa Yesus dilahirkan dan Yesus mati, Yesus bangkit dari antara yang mati karena menebus dosa umat manusia. Dan yang percaya di dalamnya memperoleh hidup yang kekal. Ini tidak berbicara tentang agama, tetapi berbicara tentang iman percaya. Bapak Ibu mengerti akan hal ini, maka itu akan terjadi suatu pemulihan. Tidak ada yang dikatakan takdirnya seperti ini. Keturunan ke-6 diberikan sampai pada keturunan ke-7. Semuanya berkat yang melimpah. Loh kok bisa? Dulu ada iklan itu ya. Loh kok bisa? Masnya ini jadi orang minta-minta. Iya, soalnya saya keturunan ke-8. Nah itu cuman iklan. Tetapi kalau Tuhan sudah memberikan dan pertobatan itu terjadi, itu untuk seterusnya dan selamanya. Tetapi kalau ada hal-hal yang tidak bisa menggapai ke sana, itu karena ada kesalahan dosa. Mari kita keluar dari sana, kita kembali, dan Tuhan akan memberikan pemulihan buat setiap saudara dan keluarga saudara, dimanapun engkau berada, siapapun engkau, beragama apapun engkau, keturunan apapun engkau, dari suku apapun engkau, itu kembali kepada diri kita sendiri, supaya kita sadar bertobat dari segala dosa-dosa kita. Yang tadinya suka bohong, kita nggak usah bohong lagi. Yang tadinya kita bermalas-malasan, ayo kita bekerja dengan rajin. Yang tadinya kita selalu berpikir yang salah, mari kita berpikir yang benar. Yang tadinya suka menggunjingkan orang, mari kita stop itu. Itu sudah namanya bertobat. Ketika saudara bisa melakukan hal itu, pertobatan itu, dosamu sudah diampuni dan kita keluar dari sana. Faham akan hal ini? Kenapa? Dan pada akhirnya ia bukan hidup dalam kebenaran tetapi hidup dalam dosa. Kalau kita terus ada di dalam kubangan itu, kita punya Yesus yang sangat baik. Ada amin saudara? Saudara ini punya Yesus yang luar biasa loh. Dia sangat baik dan teramat baik untuk menerima kita apa adanya dan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan Yesus datang, seringkali saya katakan, Yesus datang bukan mencari yang sehat tetapi mencari yang sakit. Tuhan Yesus datang tidak mencari yang baik tetapi mencari yang rusak. Ketika menemukan yang rusak, bejana itu dihancurkan kembali dan dia bentuk kembali bejana itu untuk menjadi satu bejana kemuliaan yang bisa dipergunakan dan memberkati bagi banyak orang. Itu aja tujuan Yesus buat saudara dan saya. Maka dari itu jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Apalagi lebih-lebih di saat ibadah online seperti ini. Semua orang bisa melihatnya, semua orang bisa mengikutinya. Tanpa ada batasan siapa dan dari mana, golongan apa dan beragama apa. Firman Tuhan tidak berbicara tentang agama, tetapi firman Tuhan membicarakan tentang arahan kebenaran yang saudara berhak untuk menerimanya, yaitu berkat-berkat yang kudus, rezeki maksudnya. Ada amin. Jadi pikirannya bukan cuma pertengkaran, perkelahian, perselisihan, pembohongan, tidak yang seperti itu, tetapi di dalam kebenaran. Jangan mudah kecewa. Allah punya rencana yang indah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, mencari Yesus, mencari Tuhan. Waduh, sungguh luar biasa loh ini. Dengan apa Bu? Saya ini tidak kenal Yesus. Sudah, kalau saudara nggak kenal Yesus, berikan di dalam hatimu satu tujuan bahwa aku mau menyenangkan Yang Maha Kuasa. Dengan cara aku menyisihkan waktu buat Yang Maha Kuasa 1 jam atau setengah jam saya mau menyanyi Bu. Silahkan, asalkan tujuan saudara itu kepada Yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Bukan kepada penguasa-penguasa di udara, dongeng-dongeng nenek moyang, tinggalan-tinggalan nenek moyang.
bukan yang seperti itu, tetapi kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Tujuan saudara ke sana, Tuhan akan dengar hal itu dan Tuhan pasti akan mengarahkan. Kalau ada sida-sida dari Ethiopia diarahkan oleh Paulus, maka saya percaya kalau saudara yang belum mengenal Yesus, tetapi saudara mau memberikan hatimu untuk Sang Pencipta ini, maka saudara akan dikirim seorang penolong buatmu dan engkau akan diarahkan ke sana. Maka engkau akan memperoleh semuanya, langit dan bumi yang penuh dengan kemuliaan Allah menyertai engkau dan engkau akan tinggal di dalamnya. Sorga ada di dunia, engkau nikmati sorga yang ada di sana, engkau juga akan menikmati ketika saudara pulang ke rumah Bapa. Itu janji Tuhan. Maka dari itu kita harus terus belajar firman Tuhan, dan ketika firman Tuhan diajarkan, kita keluar dari semua yang diajarkannya. Terutama yang mau bertobat dan memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran, bukan roh yang lain, tetapi roh yang kudus. Kudus itu benar, kudus itu suci, tiada taranya dan tiada bandingannya. Kalau rohnya si A, rohnya si B, orang yang sudah meninggal, rohnya ini, rohnya itu bukan roh yang kudus. Bukan, tetapi Roh Kudus itu adalah roh yang suci, dimiliki oleh siapa? Pencipta langit dan bumi yang maha kuasa. Roh yang kudus itu adalah yang maha kuasa. Itu hal yang pertama, bangkit, segera bertobat dan berbalik dari dunia yang lama masuk di dalam dunia yang baru. Hal yang kedua, kita harus menghadapinya dengan iman dan menjalani harga yang harus dibayar. Apa Bu harga yang harus dibayar? Perbuatan-perbuatan salah kita, perbuatan-perbuatan yang dianggap oleh Yang Maha Kuasa itu jahat, kita bayar dengan apa? Kesukaran mungkin, penderitaan mungkin, dan yang lain mungkin, ujian-ujian di dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah mencobai loh Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah mencobai karena Tuhan sendiri tidak mau dicobai oleh iblis. Masih ingat ketika Yesus berpuasa 40 hari dan setelah itu dia dibawa oleh iblis naik ke atas bukit dan dia di sana mulai dicobai Tuhan, mulai dicobai oleh iblis, tetapi Yesus cuma berkata, jangan mencobai Tuhan Allahku. Dia tidak bisa dicobai dan dia tidak akan pernah mau mencobai kita. Tetapi kalau ada ujian, itu adalah tanggungan kita karena kita harus bayar harga. Amin. Dari mana bayar harganya? Dari perbuatan dosa kita. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak akan memberikan ujian itu melebihi dari kemampuanmu yang ada. Jadi Tuhan tahu batasnya. Oh, dia gak kuat kalau aku memberikan ujian yang seperti ini. Enggak, aku gak berikan soal yang seperti itu. Aku berikan soal yang ringan-ringan. Asalkan dia bisa bertobat. Asalkan dia boleh menyadari akan hal yang jahat yang telah dilakukannya. Di sana pemulihan itu Tuhan berikan. Dan pemulihan itu boleh terjadi dalam kehidupan saudara semuanya. Faham akan hal ini, Tuhan kita itu gak jahat loh. Tuhan kita itu sangat bijak banget. Dia adalah hakim yang adil dan dia menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Ketika kita ada di dalam pengendaliannya, pengendalian Kristus, pengendalian Sang Pencipta langit dan bumi, pengendalian yang sudah mengampuni dosa saudara dan dosa saya, enak banget. Itu hal yang kedua apa? Kita harus menghadapinya dengan iman dan menjalani harga yang harus dibayar. Ikutin aja yang Tuhan mau. Karena apa sih? Karena kita harus menghadapi semuanya. Ada harga yang harus saudara bayarkan ketika berbuat dosa. Misalnya ketika saudara berbohong, melakukan kecurangan dan menipu. Betul kita tidak bertobat, Tuhan mengampuni. Tetapi selanjutnya ada orang yang tidak mempercayai kita lagi. Itu adalah hukuman ya. Nah, hukum dunia berkata sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak akan percaya. Ya. Sekali saja saudara berbohong seumur hidup orang itu tidak akan pernah percaya. Itu adalah hukuman dosa. Buntoni dalani dewe, kalau orang Inggris itu bilang gitu ya. Buntoni dalani dewe. Nah,
Kalau di dalam Tuhan tentang hal pemulihan dalam kehidupan kita itu Tuhan berikan. Tetapi dengan kesalahan kita harus kembali. Yang biasanya tadi suka membohongi, yang tadinya suka menipu, kita belajar untuk mempercayakan diri kembali kepada orang-orang itu. Faham dengan apa yang saya ajarkan? Karena apa? Karena dosa itu menutupi diri kita sendiri gitu. Ya, menutupi diri kita sendiri. Begitu banyak Bapak Ibu di dunia ini hal-hal yang sedemikian, tetapi mari kita terus belajar untuk bertobat. Pertobatan bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi pertobatan secara realita. Ini juga sangat berguna. Supaya apa? Supaya jalan saudara tidak buntu. Kalau kita suka menjelek-jelekkan orang yang dijelek-jelekkan itu tadi, dia dengar, akhirnya dia akan vakum loh. Dia tidak mau lagi untuk bersahabat dengan saudara. Dia tidak mau lagi untuk berteman seakrab dulu dengan saudara. Karena apa? Karena dia juga menjaga. Nah, itu adalah bagian dari ujian yang kita terima. Karena kita terlalu sembrono. Karena kita terlalu mencurigai dan membicarakan orang ini yang berlebihan. Wajar dong kalau orang yang dibicarakan itu membatasi diri. Itu hal yang wajar. Karena apa? Ya karena perbuatan kita sendiri. Itulah yang dikatakan dosa. Bukan hanya yang ada di hadapan Tuhan tetapi yang ada di hadapan sesama manusia. Karena apa? Firman Tuhan katakan manusia itu adalah wakil Tuhan yang ada di muka bumi. Maka dari itu jangan sampai kita berbuat salah dengan sesama manusia. Tetapi kita harus menjaga semuanya itu. Saya lanjut ya di sini. Begitu juga ketika seseorang menghadapi masa-masa yang sulit dalam membesarkan anak yang dilahirkan di luar pernikahan, itulah harga dosa. Jadi kalau ada orang melahirkan di luar pernikahan dan itu ada harga yang harus dibayar, ya membesarkan sendiri dan yang lain sebagainya, menerima gunjingan dan yang lain sebagainya, itu hal yang wajar karena tumpukan karena dosa lagi. Maka di sini dikatakan jangan putus asa. Itu adalah contoh. Hadapi dengan iman dan jalani dengan iman. Kemudian minta kekuatan dari Tuhan untuk terus menjalaninya dalam kebenaran sampai selama-lamanya. Pemulihan pasti terjadi. Itu yang saya ambil contoh. Kalau ada seseorang yang hamil di luar nikah ya dan ditinggal oleh orang yang menghamili, pasti akan menjadi gunjingan, akan menjadi bahan dan berbagai macam lah. Itu salah satu rasanya masalah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Gak ada tanggung jawab dan harus mengalaminya, sudah dibuang oleh kedua orang tua dan yang lain sebagainya, keluarga sana gak ada yang menerima, mungkin seperti itu. Itu adalah bagian dari perbuatan dosa kita sendiri. Ini contoh yang gamblang, yang mudah untuk kita cerna gitu ya. Jadi saya mengambilnya dari contoh ini, begitu mudah. Dan ini tidak hanya berbicara tentang nikah, hamil di luar nikah, bukan ya. Tetapi banyak hal gitu. Loh, kalau hamil lalu dinikahi itu masih lain. Hamil terus ditinggal itu yang nggak lain gitu. Kalau hamil masih dinikahi itu hal yang lain gitu ya. Masih ada pertanggungjawaban. Jadi orang mau mengolah apa, kita masih ada yang melindungi. Tetapi kalau semuanya fatal, akhirnya apa? Bunuh diri dan anaknya dibuanglah dan yang lain sebagainya lah. Itu tambah mengakibatkan dosa yang sangat dalam. Ketika saudara bertanggung jawab, anak ini dibesarkan, anak ini dimong gitu ya, dan anak ini dikasih fasilitas sebagaimana layaknya anak-anak. Nah, di sana itu sudah terjadi satu pertobatan. Percayalah, Tuhan yang memberikan kepadamu tidak akan pernah membiarkan dan mempermalukan engkau. Tuhan punya banyak cara ketika engkau kembali untuk dipulihkan. Tuhan punya cara. Amin. Mengerti ya dengan maksud saya ini? Oke, itu hal yang kedua ya, contoh ya dari sana. Hal yang ketiga, tetaplah setia dengan Yesus. Tuhan gak berbicara tentang kesetiaan yang lain-lain. Saya beberapa hari ini ada yang mengatakan, Bu ini gak kasih perpuluhan, Ibu jangan marah. Maaf, saya tidak marah karena perpuluhan.
capek saya marah. Jangankan marah karena perpuluhan, marah untuk bukan perpuluhan tuh loh saya capek gitu ya. Apalagi marah tidak dikasih perpuluhan. Hidup saya sudah dijamin oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Amin. Kalau Tuhan memberikan saya umur, kalau Tuhan memberikan saya hidup bersama dengan anak-anak, itu bukan hal uang gitu. Saya sedih sekali ya ketika saya mendengar, ibu jangan marah karena saya tidak bisa memberi perpuluhan. Wah, luar biasa, dahsyat gitu ya. Ya, kembali ke firman Tuhan. Yang ketiga, tetaplah setia dengan Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita di saat-saat menghadapi buah dari dosa kecuali hanya Tuhan. Manusia akan mengabaikanmu, manusia akan mengucilkanmu. Sahabatmu sendiri mungkin akan menjauh dari engkau, tetapi ingat, Yesus adalah Yesus yang setia. Dia setia dalam segala hal. Dan kesetiaannya jangan saudara ragukan lagi. Amin. Ketika saudara tidak meragukan kesetiaan Yesus, maka Yesus akan memberikan kesetiaan double porsi buat saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan sungguh dahsyat. Jangan jauh-jauh dari Tuhan Bapak Ibu. Mendekat kepada Tuhan yang lebih lagi melalui pujian, melalui bersimpuh di bawah kaki Yesus. Berikan waktu setengah jam atau 1/4 jam. Kalau bisa lebih dari itu sangat menyenangkan Tuhan. Tetapi kalau tidak, sisihkan waktumu 1/4 atau setengah jam. Tuhan sangat senang sekali. Begitu juga tidak ada seorang pun yang dapat kita percayai selain Yesus di saat-saat kita tidak lagi dipercaya karena dosa yang kita lakukan. Manusia hanya melihat dengan sebelah mata, tetapi Yesus melihat sampai kedalaman hatimu. Maka dari itu, kalau ada orang-orang yang mengolok engkau, orang-orang yang salah faham dengan engkau, itu biarkan saja supaya engkau dipulihkan kembali. Engkau tidak ada terus di dalam kubangan dosa ini, tetapi engkau dipulihkan melalui apa? Melalui pikiran kita dan hati kita sendiri. Amin. Haleluya. Saya senang sekali ya dengan berita hari ini, pengajaran firman yang Tuhan berikan hari ini. Justru di tengah-tengah keadaan sedang memetik upah dari dosa, Tuhan sedang melakukan sesuatu supaya kita dapat sadar dan kembali pada Tuhan. Ujian yang engkau hadapi, ujian yang Tuhan berikan itu bukan karena Tuhan menghukum engkau, tetapi karena perbuatan kita sendiri yang salah. Jadi Tuhan izinkan. Tapi ingat, kebaikan Tuhan, engkau tidak akan melampaui batas kemampuan yang engkau miliki. Ujian itu tidak akan melampauinya. Engkau tetap ada di tempat, di stagnasi sesuai dengan kemampuanmu. Ada amin. Tuhan baik buat kita. Satu hal, keluar dari dosa. Hal yang keempat, jangan kembali hidup dalam dosa. Saudara diingatkan, jangan kita kembali hidup dalam dosa. Bagaimana Bu caranya? Jagalah diri baik-baik dan jangan kembali hidup seperti yang pernah engkau lakukan dan sudah engkau tinggalkan. Kalau saudara sudah bertobat, jangan bertobat setelah tobat menjadi kumat, tetapi tobatnya tobat untuk selamanya. Ketika seseorang sudah meninggalkan dosa tetapi kemudian kembali jatuh dalam dosa, maka itu adalah langkah paling bodoh yang sudah diambilnya. Sekali iring Yesus, tetaplah iring Yesus sampai selama-lamanya. Dialah sumber kekuatan kita dan tidak akan pernah mengecewakan saudara. Tuhan sanggup memulihkan, sekalipun di hadapan manusia sulit untuk dipulihkan, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada kata yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan beserta saudara sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini yang Kau ajarkan bagi kami. Kami percaya Bapa, ketika anak-anak-Mu memiliki satu komitmen bahwa akan keluar dari stagnasi dosa yang selama ini mengungkungnya, kami percaya Bapa, ketika anak-anak-Mu mau keluar dari sana, maka Engkau adakan pemulihan
kembali yang mendatangkan berkat yang luar biasa. Kami percaya Bapa, setiap ujian-ujian yang mereka hadapi adalah ujian-ujian yang biasa karena menebus di dalam segala dosa yang pernah dilakukannya. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak dan memiliki ujian itu yang melampaui dari segala kekuatan anak-anak-Mu, tetapi sebatas maksimal dari kekuatan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu terbebas, anak-anak-Mu terlepas, dan Engkau memulihkan keadaan mereka menjadi keadaan yang diberkati. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini yang Kau ajarkan bagi kami. Kami mau berjanji, kami mau tetap taat dan setia sampai akhir hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu Bapa yang sudah mengikuti renungan Kita Sehat, Kita Kuat melalui online ini Bapa. Dari hari Senin sampai ke hari Sabtu nanti Bapa, berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dimanapun mereka berada, sedang apapun mereka saat-saat mendengarkannya Bapa, tetapi Roh Kudus tetap menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu menyertai anak-anak-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.